1000%. Kenapa negara kita dikelola orang-orang tidak beres akhlaknya? Karena orang tuanya gagal mendidik anaknya dalam rumah tangga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menceritakan, berarti kisah ini benar adanya. Terjadilah perjalanan 3 orang pemuda yang bahasa agama kita musafir. Karena waktu itu tidak ada hotel, malam pun tiba, akhirnya mereka mencari tempat untuk berteduh. Maka cari-cari menemukan goa. Goa itu tidak besar. Masuklah mereka bermalam dalam gua itu. Tanpa mereka sadari, ternyata malam harinya ketika mereka tidur terjadi gempa. Mereka dorong, terjadi gempa. Mereka tanpa menyadari ketika mereka tidur di malam hari terjadi gempa. Akhirnya tertutuplah mulut pintu gua. Nah, saat mereka bangun, mereka tersadar, kalau bahasa Makassar, mati nih. Kenapa? Pintu gua tertutup. Akhirnya mereka kemudian bersama-sama mendorongnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita dorong bareng-bareng. Ternyata tidak bisa terbuka. Ulang lagi, tidak bisa terbuka. Akhirnya mereka pasrah. Lalu mereka minta, di antara mereka selalu paling senior, ayo kita doa. Gantian kita doa. Majulah mereka satu-satu. Yang pertama, paling senior, berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibu saya. Saya tinggalkan dagangan saya, lalu saya urus ibu saya di siang hari. Saya tinggalkan pasar, saya ke rumah, beri makan, lalu tuntun sholat duhur. Setelah itu saya balik lagi ke pasar untuk urus dagangan saya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun aku lakukan itu untuk memuliakan ibuku. Apabila berbuat baik, mengurus ibu adalah kebaikan di sisimu, saya minta tolong kepadamu ya Allah. Saya berdoa kepadamu, balaslah kebaikanku mengurus ibu ini dengan membuka pintu. Lalu dia berucap Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong itu pintu. Dengan izin Allah bergerak, Pak. Tapi sayang belum bisa dilewati. Sedikit saja yang bisa belum bisa dilewati. Terbukanya sedikit. Selesai, orang kedua maju. Kamu lagi yang berdoa. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai keluarga saya. Dan dia pun tidak mencintai saya. Dan suatu ketika datanglah keluarga saya ini meminta tolong kepadaku. Saudaraku, pinjami saya duitmu. Ada saya kebutuhan penting sekali. Kata laki-laki ini, wah ini kesempatan buat saya. Saya bantu kau dengan catatan, temani saya tidur semalam. Kata perempuan ini, kita bukan suami istri. Ya terserah, kamu mau dibantu, temani saya tidur. Kalau tidak mau, enggak usah. Akhirnya perempuan ini karena terdesak kebutuhannya, dia sepakat. Oke, saya terima. Di tempat yang mereka tentukan, waktu yang telah sepakati, mereka ketemu. Laki-laki ingin melampiaskan syahwatnya. Tiba-tiba dia seolah-olah melihat rambu lalu lintas huruf P silang merah. Apa artinya itu, Pak? Larang parkir. Seolah-olah. Tiba-tiba laki-laki ini istighfar, astagfirullah. Kata perempuan, bagaimana? Sudah terlanjur ini. Kau jadi bantu? Tidak. Tidak. Saya tetap bantu kamu. Saya bantu kamu. Tidak usah ada apa-apa. Saya bantu kau lillahi ta'ala. Lalu dalam mengenang kebaikannya itu dia berdoa. Ya Allah, pada saat itu sudah kesempatan di depan mata. Saya tidak melakukan maksiat padahal sudah ada di depan mata saya. Saya tidak melakukannya karena saya takut kepadamu ya Allah. Apabila ketakutanku pada saat itu menghindari maksiat ada kebaikan di sisimu, balaslah kebaikanku ini dengan membuka pintu gua ini. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim, bergerak, tapi belum bisa dilewati. Harapan terakhir, maju orang ketiga. Ya Allah,
saya pernah diserahi oleh karyawanku. Duitnya saatnya gajian, tapi sebelum gajian dia pergi merantau. Dan pada saat pergi merantau, dia tidak ambil duitnya. Dan duitnya itu saya belikan kambing. Dan kambing itu saya pelihara dari 1 ekor. Beranak pinak, dan pada saat jumlahnya tak terhingga, datanglah pegawaiku itu menagih. Mana uangku yang gajiku saya tidak sempat ambil. Dan berkata tuannya itu yang ada di lapangan. Mas semua apa? Itu semua kambing ada di lapangan kamu punya itu. Saya pelihara itu gajimu. Saya belikan kambing dan saya urus. Lalu dia ingat kebaikan. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, dan kebaikan itu pantas kau balas, maka saya minta balas kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Lalu dia dorong, bismillahirrahmanirrahim, dorong, bergerak, penuh keluar. Buka pintu, terbuka lebar, lalu mereka keluar. Setelah keluar sujud syukur, melanjutkan perjalanan. Kisah ini ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Bapak, saudara-saudara sekalian, apa hikmah dari kisah ini? 1, ternyata tidak ada orang tidak punya masalah. Manusia ini hidup dalam gua 2 kali 3 sempit, ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Tertutup pintu gua. Kita yang hadir di sini tidak mungkin tidak ada masalahnya. Cuma yang ada beda-beda masalahnya. Ya kan? Kalau saya lihat muka-muka kita ini, muka-muka penuh masalah semua ini, Pak. Ya kan? Ya, semua punya masalah, Pak. Tidak ada orang tidak punya masalah. Apalah manusia kita seperti ini yang masih cinta dunia, masih bergelut dengan dosa. Kurang apa mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai Nabi katakan, Allah dalam hadis qudsi katakan, andai saja bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Dipersembahkan ini dunia dan isinya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak ada masalahnya, Pak? Coba baca sejarah hidup Nabi. Belum lahir sudah wafat bapaknya. Lahir lagi baru 4 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun bersama Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Usia 4 tahun baru dikembalikan ke ibunya. 6 tahun meninggal ibunya. Berarti Nabi bersama bapaknya tidak pernah, bersama ibunya hanya 2 tahun 4 hari. Diambil oleh kakeknya, baru usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya, 12 tahun mulai perang. Selesai menjadi Nabi dan Rasul, dimusuhi satu kampung. Diusir dari kampung halamannya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu Nabi, Pak. Yang akhlaknya baik, sholatnya tidak pernah lepas, pun hidup beliau penuh dengan masalah. Apalagi kita. Semua orang punya masalah. Nah, ketika ada masalah, Bu-ibu, kita belajar dari kisah ini, ketika ada masalah, apa yang dilakukan? Doa. Hikmah kedua. Ada masalah, doa. Alhamdulillah, anak-anak kita sekarang penuh dengan masalah hidupnya, mereka pun rajin berdoa. Hampir tiap jam mereka berdoa. Tapi sayangnya doanya bukan di atas sajadah. Di mana dia berdoa? Di status Facebook, status Twitter, status Instagram, TikTok. Mau pergi ujian, mudah-mudahan Allah mudahkan urusanku. Selesai ujian, mudah-mudahan berhasil. Tapi tidak di atas sajadah. Di mana? Status medsos. Sibuk betul Tuhan mau baca statusnya. Ya kan? Nah, ketika ada masalah dalam sejarah ini, pesan moralnya dari Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Dan Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kasih. Saya sudah berdoa. Ujian anak saya mau jadi polisi. Sudah kursus fisik, sudah bayar. Kenapa tidak lulus? Berarti doa belum cukup. Dia ulang lagi, Ustaz, tahun depan tidak lulus lagi. Dia ulang lagi, tidak lulus lagi. Sampai 3 kali. Padahal saya baik doa saya tidak pernah ganggu orang, kok tidak lulus? Begitulah cara Allah menghalangi apa yang engkau hendaki, tapi Allah tahu itu tidak baik. Banyak pengalaman hidup saya, Pak, soal yang begini. Tamat SMA kan 3 kali saya daftar UMPTN Unhas, mau jadi dokter, 3 kali. Andai saja boleh 5 kali, 5 kali saya daftar, Pak. Gagal pertama, saya ulang lagi kedua kalinya. Gagal lagi, saya ulang sampai 3 kali. Padahal saya waktu itu kelas fisika 1 di SMA. Kelas paling hebat dalam sekolah saya. Saya ikut kursus 1 bulan privat untuk kelas kedokteran. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Dimulai dari 1 Ramadan sampai Syawal. Kemudian saya nasar 7 hari puasa. Tidak lulus. Ibu bapak saya doakan. Tidak lulus 3 kali. Ternyata Allah tahu bukan itu yang terbaik, Dasar. Yang terbaik jadi ustadz. Alhamdulillah. Sudah berdoa tidak dikasih, jangan sangka buruk, sangka baik. Ada masalah, doa. Saya sudah berdoa, Ustaz,
belum cukup. Sudah cukup, tidak dikasih, berarti bukan itu yang terbaik. Ibu-ibu, saya kasih contoh. Ada anak usia 11 tahun, minta dibelikan motor besar. Bapak ibu belikan enggak? Kenapa ibu? Apa ibu? Ibu, saya yakin bukan karena duitnya tidak cukup, karena ibu katakan tidak cukup, tidak bagus untuk kamu nak. Kalau saya belikan kamu bisa mati kau di jalan. Sudahlah nak, uang beli motor saya belikan kau laptop. Allah kasih yang jauh lebih baik. Jadi ketika ada masalah berdoalah, dan hebatnya Allah janji kita, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji politisi. Oh, kalau janji pilkada andai saja boleh dijanji surga pun dijanjinya. Ya ibu. Dua, pelajaran kedua dari kisah ini. Ada masalah, doa. Hikmah ketiga dari kisah yang Rasulullah kisahkan ini. Untuk cepat sampai doa, ternyata doa itu boleh menyebut kebaikan. Tapi bukan kepada manusia, kepada Allah. Ya Allah, saya pernah anak sepupu saya urus. Saya bantu dia dari yatim piatu kecil sampai dia kerja, saya urus semuanya. Jika mengurus dia adalah kebaikan di sisimu, balas itu kebaikanku ya Allah. Kabulkan doaku. Boleh. Yang tidak boleh kalau bapak sebut kepada manusia. Itu sepupu saya itu, kemanakan saya itu, dari yatim saya urus itu. Sampai dia sarjana saya urus. Tapi setelah sarjana dia kurang ajar sama saya. Tidak boleh kebaikan seperti itu diucap. Oh itu yang jadi Kapolda sekarang. Saya itu. Kalau bukan saya tidak begitu. Saya. Itu tidak bisa. Yang boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Ya Allah, saya pernah serahkan sedikit bantuan supaya tetangga saya nyaman, dia bisa lewat. Godku ku ikhlaskan untuk pekarangannya. Kalau kebaikanku itu membuat dia senang, balas kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Dari kisah tadi, dia sebut semua kan kebaikannya, lalu Allah kabulkan. Hikmah keempat, ternyata supaya cepat doa dikabulkan, ada amalan yang membuat cash doanya. Nanti kan selesai dia sebut kebaikannya, dorong, gerak, tidak menunggu waktu lama. Apa itu? Satu, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini hampir bersamaan dengan derajat taat kepada Allah. Dalam Quran ada 3 perintah Allah yang menurut hadis tafsir, 3 perintah ini tidak bisa berjalan tanpa dilakukan pasangannya. Perintah serangkai namanya. Kalau dilakukan yang satu, rangkaiannya harus mutlak dilakukan. Apa itu? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Selalu digandengkan itu. Taat kepada Allah tidak diterima kalau mengkhianati Rasul. Taat kepada Rasul tidak taat kepada Allah pun akan ditolak. Yang kedua, aqimis salat wa atus zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Orang bayar salat, orang bayar zakat tidak mendirikan solat, zakatnya tertolak. Mendirikan solat padahal dia mampu mengeluarkan zakat dan dia tidak keluarkan, salatnya pun akan tertolak. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan bahasan kita, yaitu birrul walidain. Aniskurli wali walidaika. Bersyukur kau kepada aku, kata Allah, dan bersyukur pula lah engkau kepada kedua orang tuamu. Sederajat ini perintah. Kalau kau syukur kepada Allah, taati orang tuamu. Itulah sebabnya ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Jangan heran anak-anak kita sekarang banyak yang susah hidupnya. Salah satu sebabnya karena dia mengabaikan berbuat baik kepada orang tua.